Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Jebriono, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kejobong. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah. Semoga kita dalam rahmat-Nya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi Pendidikan Agama Islam semester 2 tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan titik fokus yang pertama, Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang ketiga, ilmu tajwid tentang gunnah. Langsung saja ke 3 titik materi. Untuk materi yang pertama itu Quran surat Al-Anbiya yang kita akan pelajari tentang bacaan Quran surat Al-Anbiya, artinya dan isi kandungan. Begitu juga seterusnya. Oke, untuk pada poin yang pertama itu Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Saya akan bacakan, nanti dari adik-adik sekalian mohon untuk disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Itu untuk artinya. Dan untuk yang selanjutnya itu tentang isi kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam semesta ini. Di dalamnya pun tidak pernah mereka memperhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini sangat memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini juga menjelaskan pula bahwa langit dan bumi awalnya bersatu padu dan Allah memisahkan keduanya. Untuk isi kandungan Quran surat Al-Anbiya. Selanjutnya, saya akan bacakan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami summa istawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wa samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari
bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Selanjutnya kita bahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Pada awalnya dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Oke, itu penjelasan singkat tentang isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, itu tentang hukum bacaan gunnah. Seperti yang kita ketahui ya adik-adik, dalam Al-Quran itu kita harus membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Salah satu yang kita bahas adalah tentang gunnah. Mungkin dari adik-adik sekalian, mungkin ada yang sudah paham tentang hukum bacaan gunnah dan ada yang belum. Untuk yang sudah paham, nanti disimak untuk mereview, mengingat-ingat materi tentang gunnah. Dan yang belum, silakan disimak, dicermati, supaya biar lebih paham dan mengerti. Untuk gunnah sendiri, artinya itu dengung. Jadi nanti kalau ada huruf gunnah itu dibaca dengan mendengung. Nah, selanjutnya yang kita tekankan di sini adalah hukum bacaan gunnah itu apabila terdapat huruf nun atau mim yang bertasydid. Ya. Jadi, nanti huruf nun dan mim yang bertasydid itu dibaca dengan gunnah atau dengan cara mendengung. Cara membacanya adalah dengan panjang 2 harokat. Oke, sebagai contoh, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nah, yang ditekankan di sini bagian inna. Nah, di situ ada nun bertasydid, maka dibaca gunnah. Ya. Selanjutnya itu contoh huruf nun. Selanjutnya saya kasih contoh huruf gunnah mim. Wa amma man khaffat mawazinuh. Yang ditekankan di sini wa amma itu dibaca gunnah karena ada mim bertasydid. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang materi pada pertemuan kali ini. Nanti bisa jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk review materi yang pertama, kita tadi membahas tentang Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang dibacakan ayatnya, lalu artinya, isi kandungannya. Dan yang kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 54, artinya dan isi kandungannya. Terus yang ketiga, itu hukum bacaan gunnah. Ada pengertian, cara membaca, hurufnya, dan contohnya. Mungkin seperti itu dulu kurang lebihnya dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.